7 pemain Barcelona berpotensi absen di El Clasico. Menanti ledakan duet Rasmus Højlund-Marcus Rashford di Manchester United. Milan dihajar PSG, Rafael Leao jadi sasaran kritik. Kisah Seven Ballon d'Or Pelé setara dengan koleksi Lionel Messi saat ini. Ada kabar buruk datang bagi Barcelona. Mereka bakal pincang saat menggelar El Clasico di akhir pekan nanti. Di akhir pekan ini, La Liga akan menggelar laga syarat gengsi. Barcelona akan berhadapan dengan rival abadi mereka Real Madrid di Jornada ke-11 La Liga 2023-2024. Kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim. Selain karena sejarah rivalitas antara kedua tim, pemenang laga ini akan berkesempatan menjadi pemuncak klasemen sementara La Liga 2023-2024. Namun kubu tuan rumah berada dalam kondisi yang kurang oke jelang laga ini. Pasalnya ada 7 pemain mereka yang berpotensi absen di partai krusial ini. Menurut laporan tersebut, ada 4 nama yang dipastikan absen di El Clasico ini. Yang pertama adalah Jules Koundé yang mengalami cedera lutut. Sergi Roberto juga bakal absen karena masih mengalami cedera betis. Selain itu, Pedri dan Frenkie de Jong juga masih dalam tahap pemulihan cedera. Serta 3 pemain yang diragukan yaitu ada Raphinha, Robert Lewandowski, dan Joao Felix. Sadio Mane membeli klub Prancis satu ini buah dari bayaran fantastis yang didapatkannya selama memperkuat klub top Saudi Al Nassr. Ex-bintang Liverpool Sadio Mane dikabarkan mengakuisisi klub Prancis berkat kekayaan barunya saat ini. Mane yang sekarang merumput di Arab Saudi dengan memperkuat Al Nassr bareng Cristiano Ronaldo memiliki gaji yang terbilang di luar nalar. Dengan kekayaan terbarunya itu, mudah bagi Mane membeli sebuah klub di Prancis. Pemain internasional Senegal itu siap mengambil alih secara penuh klub yang berlaga di kompetisi kasta keempat Prancis. Klub itu bernama Bordeaux Foot 18. Menurut La Journal du Centre, Mane saat ini berada dalam tahapan genting untuk menyelesaikan proses akuisisi tim tersebut. Bordeaux Foot 18 bermain di Campionat Nasional 2, berada 3 kasta di bawah kompetisi utama Ligue 1 Prancis. Mane dilaporkan membeli saham mayoritas klub tersebut, yang berarti dia memiliki pengaruh paling signifikan terhadap operasional klub ke depannya. Sebuah asa diapungkan oleh Rasmus Højlund. Striker Manchester United itu percaya bahwa ia dan Marcus Rashford bakal menciptakan banyak gol di musim 2023-2024 ini. Manchester United bisa dikatakan terseok-seok di awal musim 2023-2024 ini. Ini disebabkan performa setan merah tidak konsisten dari depan hingga belakang. Salah satu catatan yang paling mencemaskan adalah produktivitas gol MU. Sejauh ini lini serang MU kerap dapat kritikan karena mereka masih minim mencetak gol. Namun Højlund percaya cepat atau lambat ia dan Marcus Rashford bakal produktif mencetak gol. Menurut Højlund, ia dan Rashford sudah mulai bisa memahami jalan pikiran satu sama lain. Ia percaya bahwa keduanya bisa mencetak lebih banyak gol di sisa musim ini. Højlund sendiri mengakui bahwa ia belum puas dengan catatan golnya di MU. Itulah mengapa ia berjanji akan bekerja keras untuk bisa mencetak lebih banyak gol bagi para fans setan merah. Manchester United akan menjamu Manchester City dalam Liga Inggris akhir pekan ini. Setan merah mempunyai modal yang bagus. Apa itu? MU memetik kemenangan dalam 2 pertandingan setelah jeda internasional. Sheffield United dan Copenhagen yang berhasil dikalahkan oleh The Red Devils. The Blues dikalahkan oleh MU dengan skor 1-2.
Gol dari Scott McTominay dan Diogo Dalot yang menjadi penentu kemenangan MU pada akhir pekan lalu. Sementara melawan Copenhagen, MU menang dengan skor 1-0. Di Old Trafford pada hari Rabu 25 Oktober 2023 dini hari WIB, Harry Maguire yang menjadi penentu kemenangan MU. Andre Onana menyelamatkan poin penuh MU usai menepis penalti di masa injury time. Kekompakan MU yang membuat manajernya Erik ten Hag merasa gembira. Minier Belanda itu menyebut kebersamaan di MU akan berharga untuk menghadapi City di Old Trafford pada hari Minggu 29 Oktober malam pukul 22.30 WIB. AC Milan menelan kekalahan telak dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Pemain Rossoneri Rafael Leao menjadi sasaran kritik atas hasil negatif itu. Saat bertanding di Parc des Princes Kamis 26 Oktober 2023 dini hari WIB, Milan menelan kekalahan 0-3 dari PSG. Gawang Diavolo Rosso dijebol oleh Kylian Mbappe, Randal Kolo Muani, dan Lee Kang-in. Milan tak bisa memanfaatkan peluang yang didapat dalam laga itu. Data WhoScored menunjukkan ada 4 shot on target yang dilepaskan oleh tim asuhan Stefano Pioli. Rafael Leao menjadi salah satu pemain Milan yang paling banyak menembak dalam laga itu. Dia melepaskan 4 tembakan, hanya 1 percobaan pemain asal Portugal itu yang mencapai sasaran. Oleh karena itu, ex-pemain Milan Paolo Di Canio pun mengucap kritik untuk pemain berusia 24 tahun itu. Sebuah pengakuan dibuat oleh Christian Eriksen. Sang playmaker mengaku kurang sreg harus banyak duduk di bangku cadangan Manchester United di musim ini. Musim lalu, Eriksen adalah sosok yang krusial di lini tengah Manchester United. Bersama dengan Casemiro, ia menjadi pilihan utama di lini tengah Setan Merah. Namun nasib sang playmaker berubah di musim ini. Ia lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti di skuad Setan Merah karena kedatangan Mason Mount dan Sofyan Amrabat. Eriksen mengaku bahwa ia mulai jengah hanya masuk sebagai pemain pengganti di skuad Manchester United. Untuk itu, ia berharap diberi kesempatan untuk lebih sering jadi starter. Kendati ia siap berkontribusi jika dimasukkan sebagai pemain cadangan. Eriksen juga menyebut bahwa ia belajar banyak sebagai pemain cadangan. Ia menilai bisa menganalisis jalannya pertandingan sehingga ia tahu apa yang harus dilakukan ketika ia dimasukkan sang manajer. Resminya, Pele tidak pernah menang Ballon d'Or. Tapi penyelenggara France Football dalam sebuah evaluasi menghitung Pele layak dapat 7 Ballon d'Or. Pele menjalani karir gemilangnya di masa ketika kandidat pemenang Ballon d'Or masih memiliki restriksi. Cuma pesepak bola dari Eropa yang bisa meraihnya. Restriksi itu berlangsung sedari awal penyelenggaraan Ballon d'Or di tahun 1956 sampai dengan tahun 1995. Praktis sejumlah pesepak bola legendaris di luar benua biru tidak pernah punya kesempatan meraih Ballon d'Or. Majalah France Football bahkan sempat merilis sebuah sampul khusus untuk majalahnya. Ada gambar Pele dengan 7 trofi Ballon d'Or hasil evaluasi ulang. Sejatinya, Pele juga sempat dianugerahi Ballon d'Or kehormatan dalam seremoni Ballon d'Or 2014. Penghargaan itu diberikan untuk menghormati pencapaian luar biasa dalam karirnya. Erling Haaland sudah mencetak 37 gol di Liga Champions sejak debut pada 2019 lalu. Jumlahnya memang belum seberapa, namun jika melihat rasio per laga, striker Manchester City asal Norwegia itu tidak ada lawan. 2 gol ke gawang Young Boys pada Kamis 26 Oktober dini hari WIB membuat Haaland tak pernah absen mencetak gol di Liga Champions selama 5 musim terakhir. Ia kini berada di urutan ke-20 daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Di antara para pemain yang tampil di Liga Champions musim ini pun, Haaland masih berada di urutan 4. Di belakangnya ada Robert Lewandowski dengan 92 gol, Thomas Müller 53 gol, dan Kylian Mbappe dengan 42 gol. Namun ada satu keunggulan Haaland dibanding yang lain. Di antara semua pemain yang menempati peringkat 50 besar,
Hanya pemain 23 tahun itu yang memiliki rasio lebih dari 1 gol per laga. Artinya, jumlah pertandingan yang dimainkan lebih sedikit dari gol yang dicetak.